Baiknya kita mulai saja ya penyuluhan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelumnya kakak izin memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Maulana Yusuf dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung. Di sini tujuan kakak adalah sebagai fasilitator untuk adik-adik semua sebagai penyuluhan anti korupsi. Sebelumnya kakak mau minta tahu dulu apa sih nama-nama kalian di sini gitu ya. Nama tetenya siapa? Aku Raina. Oke. Nama Ai? Aku Bayu. Oke, Teh Raina dan Bayu ya. Di sini Kak Yusuf izin untuk menjelaskan ya. Sebelumnya kakak mau nanya dulu sih, kalian tahu nggak sih korupsi itu apa gitu? Kurang tahu. Kurang tahu. Kurang tahu ya. Oke, di sini kakak jelaskan dulu ya. Tema yang akan kakak bahas ini adalah bersama lawan korupsi demi Indonesia bersih. Ya. Jadi apa saja sih yang melatar belakangi korupsi itu? Jadi korupsi itu merupakan salah satu masalah yang serius yang menghambat pembangunan dan juga tatanan kehidupan di masyarakat. Untuk memerangi korupsi, diperlukan langkah-langkah pencegahan yang sistematis melalui pendidikan dan juga penyuluhan. Penyuluhan anti korupsi ini bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang jujur, bertanggung jawab, serta menciptakan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan penyaluran anti korupsi ini harus disusun secara matang agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan optimal. Lalu penyuluhan anti korupsi juga merupakan bagian penting dari strategi preventif yang bertujuan untuk membangun kesadaran, pengetahuan, dan juga sikap anti korupsi di semua kalangan, baik untuk para siswa ataupun masyarakat sekitar. Dengan adanya penyuluhan ini diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai dampak korupsi serta berani menolak dan juga melaporkan tindakan korupsi tersebut. Sebelumnya kakak mau nanya dulu nih, Raina kelas berapa? Aku kelas 11. Kalau Bayu? Kelas 9. Kelas 9. Oh, naik kelas 10 ya sekarang. Ya. Jadi kan tadi Kak Yusuf udah nanya nih korupsi itu apa. Nah ini penjelasannya. Jadi korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan juga wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau juga kelompok yang dapat merugikan kepentingan publik ataupun negara. Lalu sebelumnya Kak Yusuf mau nanya dulu nih, kalian tahu nggak sih jenis-jenis korupsi itu apa? Contohnya gitu kayak gimana? Salah satunya penggelapan dana sih. Kalau dari tadi? Cuman tahu suap. Suap. Tadi yang disampaikan sama Awayu dan juga Teh Raina juga itu udah betul ya, itu merupakan bagian daripada jenis-jenis korupsi. Mungkin di sini Kak Yusuf bisa menjelaskan tentang jenis-jenis korupsi yang lebih komplit lagi. Tadi betul ya ada suap dan juga penggelapan dana. Yang pertama itu ada suap. Suap itu adalah memberi atau juga menerima uang ataupun iming-iming sebagai sesuatu keputusan yang berpihak. Dan juga ada penggelapan dana, betul kata Bayu bahwasanya penggelapan dana itu menggunakan ataupun menyimpan uang negara ataupun suatu organisasi untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga ada gratifikasi. Jadi gratifikasi itu adalah pemberian hadiah kepada pejabat untuk memengaruhi kebijakan ataupun layanan. Dan yang terakhir itu ada penyalahgunaan jabatan. Jadi penyalahgunaan jabatan ini dapat dimanfaatkan sebagai posisi untuk mendapatkan fasilitas, proyek ataupun pengaruh secara tidak sah. Jadi di sini mengapa sih korupsi itu berbahaya? Karena korupsi ini dapat menyebabkan beberapa hal, diantaranya yang pertama itu ada kerugian negara dan juga masyarakat. Itu sudah pasti ya, dapat kerugian baik di kalangan masyarakat ataupun di suatu negara. Yang kedua itu ada terhambatnya pembangunan, karena biasanya di pelosok-pelosok yang pada dasarnya itu desa gitu ya, jika diberikan dana lalu dikorupsi oleh pimpinan-pimpinan desa, itu akan
menghambat pembangunan penjalanan itu salah satunya gitu ya. Ya. Yang ketiga itu ada meningkatnya kemiskinan dan juga ketimpangan, betul. Karena di Indonesia ini banyak sekali kemiskinan yang memang belum bisa diberantas gitu ya, dan belum ada solusi-solusi. Sebetulnya udah ada solusi, cuman memang dari pemerintahan ataupun pemerintahan pusat ataupun daerah banyak sekali yang korupsi dana-dana tersebut. Yang terakhir itu ada hilangnya kepercayaan terhadap lembaga dan juga pemerintah. Selanjutnya ini ada penyebab seseorang ini melakukan korupsi gitu ya. Mungkin ada banyak sebetulnya penyebab orang melakukan korupsi. Cuma diantaranya ini ada 5. Yang pertama itu adalah keserakahan. Karena pada dasarnya itu manusia itu mempunyai sifat rakus itu yang mungkin tidak bisa dikontrol oleh beberapa oknum gitu ya. Yang kedua itu ada gaya hidup yang konsumtif. Betul, di sini gaya hidup yang konsumtif itu semua hal itu dibelanjakan tidak melihat dari segi harga, tapi karena keinginan ego dan juga nafsu membuat gaya hidupnya itu yang menjadi konsumtif gitu ya. Yang ketiga ada lemahnya iman dan juga moral. Ini udah pasti bahwasanya seseorang itu tidak akan melakukan korupsi jika imannya itu kuat. Makanya dengan lemahnya iman dan juga moral, maka seseorang itu bisa melakukan korupsi. Yang keempat ada lingkungan yang mendukung, dan yang terakhir itu adanya sanksi yang tidak adanya sanksi yang tegas. Bahwasanya kita sering mendengar gitu ya untuk kasus-kasus korupsi yang bukannya diberhentikan dari pemerintahnya ataupun bisa saja sanksinya itu berupa dibunuh gitu, tapi di sini malah yang disanksinya tuh dikurangi masa penjaranya gitu. Mungkin itu yang menjadi sanksi yang tidak tegas dari pemerintahan kita. Lalu apa saja sih yang menjadi korupsi yang bisa terjadi di lingkungan sekitar itu ya? Yang pertama itu ada menyontek saat ujian, itu menjadi salah satu bentuk korupsi pada saat di lingkungan sekolah pada saat ujian gitu ya. Yang kedua ada pungli atau pungutan liar. Biasanya pungli itu ada kegiatan-kegiatan yang tidak tahu asal usulnya yang membuat kebijakan sekolahnya itu mengadakan pembiayaan yang tidak ada atas dasarnya gitu. Makanya pungli itu termasuk ke dalam korupsi gitu ya. Yang ketiga ada penyalahgunaan dana acara, sudah betul tadi dijelaskan. Yang keempat adalah meninggikan pembiayaan. Itu biasanya misalkan kita menyewa tempat gedung 5 juta gitu, terus dari acaranya itu membuat bahwasanya biaya gedung itu jadi 8 juta. Nah itu yang 3 jutanya itu termasuk ke dalam korupsi untuk kepentingan pribadi. Yang selanjutnya ada memasukkan data, dan yang terakhir itu ada gratifikasi yang termasuk ke dalam jenis korupsi. Oke. Jadi nilai-nilai yang kita harus tanamkan sebagai anti korupsi itu ada 6. Yang pertama itu ada nilai kejujuran. Jadi kejujuran ini adalah dasar utama dalam mencegah penyelewengan korupsi. Yang kedua itu ada tanggung jawab, di mana tanggung jawab ini menyadarkan konsekuensi dari setiap tindakan. Yang ketiga itu ada kedisiplinan, yaitu mematuhi aturan meskipun tidak diawasi. Yang keempat itu ada kepedulian, yang dimana keberanian menolak ataupun melaporkan pelanggaran korupsi. Yang kelima ada keadilan, menjunjung hak dan kewajiban secara seimbang. Dan yang terakhir itu ada keberanian, yang dimana kita itu tidak takut untuk menolak ajakan korupsi dari oknum-oknum tersebut. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita lakukan gitu ya untuk menghilangkan korupsi ini. Mungkin sebetulnya banyak sekali cara-caranya. Mungkin Kak Yusuf mengambil beberapa poin saja. Yang pertama itu ada pendidikan dan juga kesadaran. Mungkin ini yang pertama itu gini, di sini kita sharing untuk pendidikan dan juga kesadaran anti korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Yang ketiga adalah menjunjung nilai-nilai korupsi yang tadi sudah Kak Yusuf jelaskan tentang kejujuran, bertanggung jawab, kedisiplinan dan sebagainya. Yang keempat ada pengawasan yang diperketat. Yang kelima ada partisipasi dari masyarakat. Jadi makanya kalau misalnya kita ada penyuluhan seperti ini, jadi masyarakat itu harus mendukung itu kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan yang keenam itu ada peran keluarga dan juga lingkungan sekitar. Betul ya, menjadi peran pertama itu keluarga untuk mendukung untuk tidak melakukan korupsi. Dan yang terakhir itu adalah dimulai dari diri sendiri gitu ya. Jadi sebelum kita mengajak teman-teman ataupun lingkungan sekitar untuk anti korupsi, kita pun harus mulai dari diri sendiri dulu ya. Jadi jangan sampai kita mengajak tapi diri kita belum bisa sebagai bentuk anti korupsi. Jadi
jangan dulu, mending kita dulu perbaiki dulu untuk perbaiki diri kita dulu baru ke orang lain. Selanjutnya ini ada, bisa dibaca ya teman-teman, ini poster berani jujur itu hebat dari anti korupsi gitu ya. Jadi ada penjelasan korupsi itu apa, dampak korupsi itu apa, dan juga siapa saja yang kita harus lawan itu untuk korupsi ini gitu ya. Dulu. Jadi ini bagian dari perubahan anti korupsi. Jadi kesimpulannya yang bisa Kak Yusuf sampaikan terkait anti korupsi ini adalah pendidikan anti korupsi ataupun penyuluhan yang dilakukan di sekolah ataupun di tengah masyarakat merupakan investasi penting untuk masa depan bangsa, yang dimana melalui pendekatan yang terstruktur dapat melibatkan berbagai metode pengajaran seperti dukungan dari seluruh pihak. Pendidikan ini dapat membantu generasi muda yang memiliki moral dan juga integritas tinggi. Baik, mungkin itu saja yang bisa Kak Yusuf sampaikan ya. Terima kasih pada teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang korupsi ini? Kami mau nanya. Boleh. Tadi itu kan jenis-jenis korupsi itu salah satunya ada gratifikasi. Ya. Nah, aku mau minta kakak kasih salah satu contoh gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari itu kayak gimana ya? Oke, langsung jawab aja ya. Jadi setahu kakak ini untuk gratifikasi yang sedang terjadi di akhir-akhir minggu ini itu adalah ada seorang mahasiswa yang memberikan sebagai parsial makanan kepada dosennya pada saat ujian seminar proposal, yang dimana itu tidak boleh dilakukan oleh siapapun gitu. Kan pada dasarnya jika memang mau memberi parsial makanan tidak pada saat ujian seminar proposal ini dilaksanakan gitu. Jadi kalian bisa saja memberinya tapi tanpa adanya iming-iming bahwasanya ujian proposal ini itu bakal lulus gitu, ataupun tidak adanya banyaknya revisi. Mungkin itu sebagai bentuk salah satu contoh gratifikasi yang memang ada, contoh gratifikasi yang ada di kehidupan universitas itu ya, perkuliahan. Bagaimana Tera ini cukup? Ya, cukup. Dari apa ya? Saya Boleh. kan tadi ada cara menghilangkan korupsi, dan sekarang aku mau nanya gimana cara mencegah korupsi. Mencegah korupsi, sebetulnya banyak sekali ya cara-cara untuk mencegah korupsi. Mungkin salah satunya itu adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran gitu ya dari setiap individu gitu. Jadi untuk mencegah korupsi ini berlangsung gitu, kita harus mencegah dulu diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi itu gitu. Yang dimana tadi udah dijelaskan kan nilai-nilai anti korupsi seharusnya adalah nilai-nilai kejujuran. Mungkin itu bisa ditanamkan oleh seluruh individual untuk tidak melakukan korupsi gitu. Jadi ya sebelum kita menyuruh orang untuk anti korupsi, kita terlebih dahulu untuk diri kita untuk tidak melakukan korupsi itu gitu. Bagaimana baik? Cukup. Oke, itu saja ya yang bisa Kak Maulana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada teman-teman udah bisa hadir pada penyuluhan anti korupsi hari ini. Sekali lagi Kak Yusuf bilang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.